Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 SMAN 8 Malang akan membahas mengenai topik 6 di ruang kolaborasi tentang implementasi pembelajaran dalam UPD kasus buku teks atau buku pegangan. Pada kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama adalah Vivi Rofida, kedua Meriska Masrofah, ketiga Novi Purwasi, 4 Novis Dwi Saputri, 5 Nur Ahmad Fauzi, dan yang terakhir yaitu saya sendiri yaitu Nurliali Zumratinsan. Pada ilustrasi 1, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pada pertanyaan yang pertama, yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut, jelaskan. Nah, di sini pada kelompok 4 menjawab ilustrasi yang kelompok kami pilih adalah ilustrasi yang pertama, karena dalam pembelajaran yang kami lakukan, terutama di PPL SMAN 8 Malang, buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber yang bisa digunakan guru dan peserta didik. Penggunaan buku teks dijadikan salah satu rujukan agar proses pembelajaran tidak bersifat kaku dan terbatas. Buku teks bukan hanya menjadi satu-satunya sumber belajar, namun terdapat juga sumber belajar yang digunakan peserta didik, yaitu jurnal, artikel, internet yang diakses melalui handphone. Sumber belajar juga dapat berupa benda, alat, orang, atau tempat yang menunjang kegiatan belajar, sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan guru. Selanjutnya yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jawabannya yaitu ilustrasi yang cocok dengan peserta didik masa kini menurut kelompok kami yaitu ilustrasi yang pertama, yang menunjukkan 3 kata kunci yaitu sebagai rujukan dan landasan dalam pembelajaran. Terdapat tujuan yang spesifik memuat hasil belajar yang cocok dan sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini. Penggunaan buku teks sebagai salah satu sumber belajar dapat membantu guru untuk mendesain pembelajaran yang spesifik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, gaya belajar, minat, bakat, dan tingkat kemampuan peserta didik. Buku teks bukan merupakan satu-satunya sumber belajar karena di era digital banyak sumber belajar yang mudah untuk diakses. Selanjutnya, ilustrasi pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik namun masih terikat erat dengan konten dan buku teks. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, pertama atau kedua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut, jelaskan. Ilustrasi yang kelompok kami pilih adalah ilustrasi yang kedua, karena penilaian atau asesmen peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah meliputi aspek pengetahuan atau knowledge, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Penilaian dilakukan dengan adil, objektif, dan edukatif. Dengan menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan, pendidik dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa secara lebih komprehensif. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dengan peserta didik yaitu ilustrasi yang kedua yang relevan dengan kondisi saat ini, di mana yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan pada profil pelajar Pancasila sehingga peserta didik tidak dilihat dari pengetahuan dan keterampilannya saja, tetapi juga sikap atau karakter. Ilustrasi kedua ini sangat cocok dengan gaya pembelajaran pada masa kini yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek kognitif tetapi juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik yang mendukung kebebasan dari cara belajar peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan penomorannya. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok kami lebih memilih ilustrasi yang kedua, karena seringkali kita perlu mengikuti urutan teks untuk memahami konten dan mencapai hasil pembelajaran. Selain itu juga, materi dirancang untuk digunakan dalam urutan atau perkembangan tertentu, dan urutan teks sangat penting untuk proses pembelajaran. Kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan.
Dalam konteks pembelajaran peserta didik kekinian, terdapat beberapa alasan mengapa teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Salah satunya adalah karena buku teks kurikulum Merdeka yang mempunyai banyak muatan, dan masing-masing muatan memiliki indikator tersendiri. Oleh karena itu, ketika membaca, buku teks harus disesuaikan dengan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini memberikan kebebasan siswa untuk bereksplorasi akan suatu materi pembelajaran. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan penomorannya. 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok kami lebih memilih ilustrasi yang kedua karena seringkali kita perlu mengikuti urutan teks untuk memahami konten dan mencapai hasil pembelajaran. Selain itu juga, materi dirancang untuk digunakan dalam urutan atau perkembangan tertentu. Dan urutan teks sangat penting untuk proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Dalam konteks pembelajaran peserta didik kekinian, terdapat beberapa alasan mengapa teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Salah satunya adalah karena buku teks kurikulum Merdeka yang mempunyai banyak muatan, dan masing-masing muatan memiliki indikator tersendiri. Oleh karena itu, ketika membaca buku teks harus disesuaikan dengan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini memberikan kebebasan siswa untuk bereksplorasi akan suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecah masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks, sumber primer dan bahan sumber lainnya yang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Selanjutnya, soal nomor 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jawaban kami yakni memilih ilustrasi yang pertama karena sesuai dengan pengalaman PPL kami di SMA Elaman Malang, di mana kami dalam proses pembelajaran baik pendidik maupun peserta didik tidak harus berpatokan pada satu sumber saja atau pada buku teks, melainkan juga dapat dari media massa, media sosial, jurnal, YouTube, dan lainnya. Dapat dijadikan bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Yang terakhir, soal nomor 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawaban kami atau jawaban kelompok kami memilih ilustrasi pertama karena merujuk pada perkembangan zaman yang dikaitkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD yang pendidikan sesuai kodrat zaman, sehingga pembelajaran harus menyesuaikan dengan perubahan zaman, terutama abad ke-21, di mana perkembangan teknologi yang pesat. Hal ini merujuk kepada penggunaan berbagai macam sumber belajar, karena buku teks masih menjadi sumber informasi yang penting dan dapat diandalkan dalam pembelajaran. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga penjelasan kami dapat memberi pemahaman baru atau pengetahuan baru untuk para pendengar atau para pembaca. Terima kasih.